Keluarga suamiku seperti video opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Hewan ini lucu banget ya Bunda. Dia padahal gak salah apa-apa. Tapi kenapa ya? Kalau manusia berkelakuan buruk, mendapat julukan seperti hewan ini. Berikut ceritanya. Semoga terhibur. Sarapan Mas, ucapku lembut. Segera aku dekati suamiku itu. Ku bantu ia merapikan dasinya. Terima kasih sayang, ucap Mas Kevin kemudian mencium keningku. Aku menimpalinya hanya dengan senyuman. Kemudian, ia lanjut duduk dan memakan sarapannya. Pagi ini, ku buatkan ia roti bakar dan secangkir kopi. Enak banget sayang roti bakarnya, puji Mas Kevin. Terima kasih Mas. Hatiku berbunga-bunga mendapatkan pujian seperti itu. Ya meskipun hanya pujian, itu sangat membahagiakan. Sayang, aku mau kasih tahu ke kamu, ucap Mas Kevin. Mau kasih tahu apa Mas? Tanyaku. Ini sayang, aku mau bilang, kalau mulai besok, keluarga aku akan kesini. Jawabnya. Ya nggak apa-apa Mas, aku seneng kok kalau keluargamu kesini. Iya, tapi bukan cuma untuk main saja, melainkan apa Mas? Tanyaku bingung. Iya, melainkan mereka akan tinggal di sini. Kutautkan alisku. Aku tak mengerti apa maksud Mas Kevin. Maksudnya gimana Mas? Iya, rumah ibu disita oleh bank karena tidak bisa membayar hutang. Jadi ibu tak punya rumah lagi. Makanya ibu akan ikut kita mulai besok. Lanjutnya. Oh, ya nggak apa-apa lah Mas. Hitung-hitung aku berbakti pada ibu mertua, timpalku. Ya tidak masalah lah kalau hanya ibu mertua. Meskipun aku lebih nyaman jika hanya tinggal berdua saja dengan suamiku di rumah ini. Sebagai pengantin baru tentu aku butuh privasi kan? Aku ingin semua sudut rumah ini bisa menjadi tempat kami untuk memadu kasih. Kalau sudah ada orang lain, hal itu tak mungkin bisa kami lakukan lagi. Tapi bukan cuma ibu, kakakku dan adikku juga. Lanjut Mas Kevin. Aku langsung menoleh ke arahnya. Sebenarnya wajahku ini sudah menunjukkan protes, tapi sepertinya suamiku tidak peduli. Emangnya Kak Sela dan suaminya gak bisa cari tempat tinggal sendiri Mas? Kalau Niko oke lah aku maklum karena dia belum menikah, jadi tetap harus ikut ibu. Tapi kan kakakmu sudah menikah Mas. Dia juga punya suami. Ya alangkah baiknya mereka mencari rumah sendiri. Kalau memang belum ada pekerjaan atau belum ada uang, kamu bisa kan Mas bayari kontrakan mereka sebulan atau 2 bulan? Kataku. Tidak bisa. Ibu tidak mengizinkan Kak Sela tinggal sendiri dan terpisah dari ibu. Ibu maunya Kak Sela tinggal sama ibu. Itu yang aku tahu, jawab Mas Kevin. Aku agak kecewa, karena pasti tak akan nyaman jika terlalu banyak orang di rumah ini. Tapi Mas, kalau untuk sementara mungkin aku bisa. Tapi aku harap secepatnya mereka bisa cari rumah sendiri ya, kataku. Aku berucap sangat hati-hati, supaya tidak menyinggung perasaan Mas Kevin. Kamu kok ngomongnya gitu sih? Rumah ini kan besar, kamarnya juga masih cukup kalau untuk Kak Sela dan suaminya. Terus kenapa mereka harus cari tempat tinggal sendiri? Ucapnya tidak terima. Bukan begitu Mas, mereka kan sudah berumah tangga. Kita sudah berumah tangga juga. Tidak bagus Mas jika satu rumah banyak kepala keluarga. Takutnya nanti salah satunya ada yang kalah, kataku. Aku berusaha memberi pengertian ke Mas Kevin. Kamu itu terlalu percaya mitos seperti itu. Gak usah dipercayalah. Yang penting hidup rukun pasti semuanya aman, kata Mas Kevin. Aku berusaha untuk sabar. Ya kita lihat saja nanti. Jika memang menimbulkan konflik di kemudian hari, maka aku akan protes dengan tegas. Lagi pula kalau mereka di sini, kamu kan jadi ada yang bantuin pekerjaan rumah. Ada ibu dan Kak Sela. Kamu gak harus ngerjain semuanya sendiri. Lanjutnya lagi.
Ya, mungkin kedengarannya sangat enak, tapi entahlah, kita lihat saja nanti. Ya, kita lihat saja nanti, Mas. Bagaimana ujungnya? Jawabku. Ya, aku sudah merasa tidak yakin. Aku memang tidak terlalu dekat dengan keluarga suamiku itu. Ya, tidak mau terlalu dekat saja. Karena biasanya kalau terlalu dekat malah terlihat aib-aib, jadinya tidak baik. Aku memilih untuk biasa saja. Tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh juga. Dan besok jika memang keluarga suamiku benar-benar datang, itu adalah pertemuan kami yang kedua. Iya, pertemuan pertamaku adalah 3 bulan yang lalu, saat aku menikah dengan Mas Kevin. Dan kami belum pernah bertemu lagi hingga sekarang. Belum selesai kami sarapan, tiba-tiba ponsel Mas Kevin berdering. Ibu sudah sampai? Iya bu, nanti aku jemput. Ucap Mas Kevin menerima panggilan telepon itu. Siapa mas? Ibu ya? Tanyaku. Iya, ibu malah sudah sampai hari ini. Padahal kemarin bilangnya besok. Sekarang aku harus jemput mereka, kata Mas Kevin. Iya mas, tapi dihabiskan dulu sarapanmu, ucapku. Aku sudah kenyang. Kamu saja menghabiskan ya, jawabnya. Kemudian, ia segera pergi tanpa membiarkan aku mencium tangannya. Sepertinya keluargamu itu sangat penting ya mas. Sampai kamu melupakanku, tidak berpamitan terlebih dahulu, batinku. Ya, aku tahu. Yang namanya keluarga kandung pasti sangat penting. Tapi kan istri juga penting. Sudahlah, mungkin Mas Kevin lupa. 1 jam kemudian Mas Kevin sudah kembali. Ia tentu datang bersama keluarganya. Aku tadi hanya sempat membuat tambahan roti bakar. Belum sempat memasak apapun lagi, karena waktunya tentu tidak akan cukup. Tanpa mengucapkan salam atau basa-basi denganku terlebih dahulu, semua keluarga suamiku itu langsung nyelonong masuk ke dalam rumah. Mereka seolah tak menganggapku, tidak juga menyapaku. Aduh, aku lapar banget. Ada makanan nggak? Kata Kak Sela sambil memegangi perutnya. Ada Kak di dapur, tapi aku baru sempat membuat roti bakar saja, jawabku. Oh ya sudah, jadilah, katanya. Kemudian rombongan keluarga itu masuk ke dapur, duduk di meja makan. Lalu menghabiskan semua roti bakar yang kubuat. Begitu juga dengan susunya. Selesai sarapan, tak ada satupun di antara mereka yang berniat merapikan meja makan. Ya meskipun hanya sekedar menumpuk piring-piring kotor itu dan juga mengumpulkan gelas-gelasnya. Selesai makan ya ditinggalkan begitu saja dalam keadaan berantakan. Bahkan ada yang membuka selai tapi tidak mau menutupnya lagi. Kok begini ya? Aku sangat kaget. Karena di dalam keluargaku tak pernah ada yang berkelakuan seperti ini. Aku selalu diajarkan untuk bersih dan rapi. Tidak jorok seperti ini. Aku hanya bisa menggelengkan kepalaku dan memutuskan untuk membereskannya, sementara mereka istirahat di ruang tamu. Selesai mencuci piringnya, aku ikut duduk bersama mereka. Gimana tadi perjalanan kalian? Macet nggak? Tanya Mas Kevin. Ya macet sedikit lah nak, tapi oke lah, jawab ibu mertua. Mas, kok kamu santai? Apa tidak berangkat kerja? Tanyaku heran karena ini sudah pukul 8 lewat. Aku izin setengah hari, jawab Mas Kevin. Aku pun hanya mengangguk saja. Oh ya sayang, kamu siapkan kamar mereka ya, perintah Mas Kevin. Aku patuh, lalu pergi. Kemudian menyiapkan satu persatu kamar yang akan mereka tempati. Di rumah ini memang ada 4 kamar. Itu artinya semua akan terisi. Untunglah setiap hari aku selalu membereskan kamar-kamar ini. Sehingga sekarang hanya tinggal memasang spraynya saja. Kamarku yang mana mbak? Tanya Niko. Aku menunjuk. Itu yang di ujung sebelah sana, kataku. Oke, kalau gitu aku ke kamar dulu, pamitnya. Ia juga segera menyeret koper miliknya. Aduh, aku juga capek. Kamarku di mana? Tanya Kak Sela. Kamarnya ada di sebelah kamar kami, Mbak. Jawabku. Yang mana itu? Tanyanya lagi. Aku menunjuk pintu kamarnya. Oke deh. Kak Sela langsung menggandeng tangan suaminya untuk diajak masuk ke dalam kamar. Ibu mau istirahat juga? Tanyaku lembut. Iya,
Jawab ibu mertuaku singkat. Kalau begitu, biar saya bantu antar Bu dan bawakan kopernya, kataku. Iya ya. Aku mengikuti langkah ibu mertua. Kubukakan pintu kamar yang akan ia tempati. Ini Bu kamarnya. Semoga ibu nyaman tinggal di sini ya, kataku lembut. Ya, bagus kok kamarnya. Pasti nyaman, jawab mertuaku itu. Oh ya, nanti kamu susun ya baju-baju ibu dalam lemari. Karena ibu mau istirahat, perintah ibu mertuaku. Kemudian, ia segera naik ke atas kasur, menarik selimut, lalu tidur. Agak aneh sih cara menyuruhnya, tapi ya sudahlah. Mungkin saking lelahnya. Aku memilih menyusun baju-baju ibu mertuaku ke dalam lemari. Kulakukan dengan pelan-pelan agar beliau tidak terganggu. Sayang, aku boleh tanya nggak? Tanya aku ke Mas Kevin yang masih duduk di ruang tamu. Iya, mau tanya apa? Jawabnya. Kalau boleh tahu, kenapa rumah ibu disita oleh bank? Tanya aku ingin tahu. Karena nggak bisa bayar hutang, jawab Mas Kevin cepat. Emang hutang apa? Untuk apa? Tanya aku lagi. Untuk pernikahan Kak Sela. Karena Kak Sela waktu itu maunya menikah mewah. Jadi ibu terpaksa menggadaikan rumahnya. Oh begitu. Terus kenapa suami Kak Sela tidak mau membayar? Kan pesta itu untuk dia. Tanya aku lagi. Dia lagi gak ada kerjaan. Makanya hutangnya gak bisa dibayar. Jawab suamiku. Sampai sekarang Mas? Tanya aku. Iya, sampai sekarang belum ada kerjaan. Terus? Aku bertanya lagi. Ya selama mereka di sini, kita yang akan menanggung kehidupan mereka. Jawab Mas Kevin. Ku gigit bibirku. Aku tak bisa membayangkan bagaimana nanti rumah tangga aku ke depannya. Kalau suamiku harus menanggung semua keluarganya. Mudah-mudahan secepatnya iparku itu mendapatkan pekerjaan. Agar tidak terus bergantung pada Mas Kevin. Lagi pula gaji Mas Kevin juga tidaklah besar. Hanya 6 juta. 5 juta diberikan ke aku dan 1 juta untuk pegangan dia. Kalau selama ini gaji segitu cukuplah untuk kami berdua. Tapi entahlah setelah ini. Karena di rumah ini menambah 4 anggota baru. Otomatis pengeluaran akan semakin banyak. Terutama soal makan dan sabun. Oh ya sayang. Sepertinya uang 5 juta dariku tidak akan cukup untuk kehidupan kita. Karena sudah menambah orang banyak kan. Aku minta kamu tambahi ya, pakai uang hasil kerjamu. Ucap Mas Kevin yang langsung membuatku kaget. Mas, hasil kerjaku itu gak seberapa. Kurasa juga masih kurang. Kalau memang mereka semua mau tinggal di sini ya seharusnya membantulah. Minimal untuk membeli beras, kataku. Mana bisa sayang, mereka itu gak ada yang kerja. Mau punya uang dari mana? Kata Mas Kevin. Aku tak bisa berucap lagi. Tak tahu juga mau berkomentar apa. Ya sudah, kamu masak ke sana untuk makan siang. Masaknya yang banyak ya, karena sekarang di rumah kita udah banyak orang. Kata suamiku. Iya mas, jawabku. Masak yang enak ya, katanya lagi. Dengan malas aku berjalan ke dapur. Bukan tak ikhlas melayani keluarga suamiku. Tapi aku merasa ini tidak benar. Kalau orangnya sebanyak ini kayaknya 1 kilo ayam juga untuk sekali makan. Itu berarti sekali makan aku membutuhkan uang 100 ribu. 3 kali makan berarti kurang lebih 300 ribu. Untuk makan aja berarti 1 bulan bisa 9 juta. Dari mana uangnya? Sedangkan gaji suamiku saja hanya 6 juta. Masa iya? Aku yang harus selalu menomboki? Meskipun sebenarnya aku mampu. Karena penghasilanku sendiri cukup besar. Tapi aku bilang sama suamiku kalau penghasilanku kecil. Karena aku ingin mengujinya. Apakah dengan memiliki istri berpenghasilan kecil sepertiku, dia tidak masalah? Karena aku belum terlalu mengenal Mas Kevin. Sebab waktu itu, dari kenal sampai menikah, hanya 1 bulan saja. Namaku Humaira. Aku seorang perempuan berusia 26 tahun. Aku baru menikah 3 bulan yang lalu. Aku menikah dengan seorang laki-laki yang aku cintai.
Aku yakin kalau dia laki-laki yang baik, makanya aku mau menikah dengannya. Meskipun kami baru 1 bulan kenal. Sebenarnya, orang tuaku sempat menentang waktu itu. Tapi karena aku sangat yakin, mereka akhirnya merestui. Tapi dengan syarat, aku tak boleh jujur tentang apa yang aku miliki. Aku disuruhnya berbohong, karena ayahku takut jika Mas Kevin hanya mengincar hartaku saja. Ya, aku berasal dari keluarga yang cukup berada. Namun gaya hidup orang tuaku sangat sederhana. Jadi orang tak banyak tahu kalau sebenarnya kami berpunya. Perusahaan ayahku saja ada beberapa cabang, dan aku bekerja di salah satunya. Dan setahu Mas Kevin, aku hanya karyawan biasa dengan gaji yang tidak seberapa. Padahal, aku adalah direktur utama di sana. Tapi, aku bilang ke suamiku kalau aku hanya staf biasa, yang gajinya tak lebih dari 2 juta. Karena aku hanyalah asisten rendahan. Itu yang kukatakan pada Mas Kevin. Entahlah kapan aku akan mengungkapkan identitas asliku. Tapi melihat keluarganya begini, aku jadi semakin yakin lebih baik ku sembunyikan saja. Ditambah lagi tindakan suamiku barusan. Dengan seenaknya, dia menyuruhku memakai uang hasil kerjaku untuk menutupi kekurangan kebutuhan rumah. Ya, kita lihat saja nanti bagaimana ke depannya. Kalau sampai Mas Kevin menindasku dan keluarganya bertindak sesuka hati, maka aku tak akan tinggal diam. Akan kupastikan mereka menyesal. Siang ini aku hanya menggoreng ayam, menumis kangkung, dan membuat sambal, serta goreng tempe dan tahu. Sementara untuk nasi, aku memasak 1 kilo. Kurasa itu cukuplah untuk kami berenam. Kak Sela sebenarnya sudah dari tadi bangun. Tapi, ia hanya melewatiku saja, tanpa berniat membantu untuk menyusun makanan ini di meja makan. Sudah selesai masaknya ya? Kalau gitu, kupanggil dulu suamiku. Ucapnya santai. Kemudian segera berlalu. Dari sini saja aku sudah bisa tahu kalau sebenarnya mereka itu hanya ingin enaknya saja. Mudah-mudahan ini tak berlangsung lama. Kuanggap mereka kelelahan jadi tak mau membantuku. Beberapa saat kemudian, semua sudah berkumpul di meja makan. Tanpa menunggu dipersilahkan terlebih dahulu, keluarga suamiku itu langsung mengambil nasi. Tapi cara mereka itu sedikit berebut. Sungguh, terlihat tidak sopan. Tapi Mas Kevin hanya diam saja. Dan aku pun tak bisa berbuat banyak. Hanya bisa melihat mereka. Sebenarnya selera makanku jadi hilang. Tapi demi menghargainya, jadi aku tetap bertahan. Kini nasi yang tersisa hanyalah tinggal sedikit. Sepertinya ini hanya cukup untuk Mas Kevin. Sementara untukku sendiri, tidak ada lagi. Ku hanya bisa menghela nafas. Hanya bisa pasrah. Padahal perutku sudah lapar. Tapi ya, bisalah ku ganjal perut ini dengan makanan yang lain. Tanpa memikirkanku, mereka semua langsung makan. Tak ada satupun yang peduli kalau aku tidak kebagian nasi di sana. Bahkan 1 kilo ayam yang aku masak, ludes, sudah pindah ke piring masing-masing. Tahu, tempe, kangkung, dan sambal pun sama. Yang tersisanya tinggallah piring kotor. Ya ampun, tega sekali. Sama sekali tak memperdulikanku. Kuputuskan untuk mengambil roti tawar. Ku beri selai untuk mengganjil perut yang sudah lapar. Aku memilih menjauh dari mereka. Aku makan di ruang tamu. Untung di kulkas masih ada buah. Jadilah, untuk tambah-tambah. Selesai makan, ditinggalkan begitu saja piring kotornya. Ya, seperti tadi pagi. Sayang, kami sudah selesai makan. Aku juga mau langsung berangkat ke kantor, kata Mas Kevin. Itu mejanya belum diberesin. Lanjutnya lagi. Aku hanya mengangguk pelan. Kemudian mencium tangan suamiku. Lalu ia berangkat kerja. Dengan lelah, aku memandangi meja makan yang berantakan. Tak ada satupun yang berniat membantuku. Terutama Kak Sela. Ya, aku tak mungkin juga kan menyuruh ibu mertua. Apalagi laki-laki yang ada di rumah ini. Tapi Kak Sela, dia kan masih sehat dan masih muda. Dan dia juga perempuan. Seharusnya dia peka dong dalam keadaan seperti ini. Tapi tidak, ia malah langsung masuk ke kamar. Padahal, keluarganya juga begini karena kelakuannya kan. Ingin pesta mewah padahal tak punya uang. Selesai membereskan meja makan, aku putuskan untuk beristirahat. Tapi baru saja merebahkan tubuh,
terdengarlah ketukan dari luar. "Humairah," panggil ibu mertua. "Iya Bu, ada apa?" kataku lembut. "Kamu ke belakang ya? Itu banyak pakaian kotor. Kalau bisa nanti sore bajunya sudah kering. Karena kami tak membawa banyak pakaian," ucap ibu menyuruhku seenaknya. "Nanti saja ya Bu, aku lelah, baru mau istirahat," kataku. "Sekarang Humairah, gak ada waktu lagi. Kalau nanti malah kesorean kami mau pakai apa?" ucap ibu mertua, tanpa sedikit pun peduli denganku. Padahal mereka baru sampai, tapi kenapa ada pakaian kotor? Jangan-jangan mereka sengaja membawa baju kotornya ke sini, biar aku yang mencuci. Keterlaluan sekali. Tapi ya sudahlah, untuk permulaan aku mencoba bersabar. Kuputuskan untuk mencuci semua pakaian mereka. Kupikir palingan berapa setel lah. Tapi ternyata dugaanku salah. Pakaian itu sampai bak besar. Kurasa ini baju kotor 3 hari atau 4 hari yang lalu. Jorok sekali. Baju kotor bukannya dicuci, terlebih dahulu malah dibawa ke sini. Kebangetan. Selesai mencuci, langsung kujemur semuanya. Tentu itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Setelah melihat jam ternyata sudah pukul 3 sore. Kapan lagi aku mau istirahat kalau begini caranya? Belum lagi nanti harus masak makan malam. Ya, hari ini aku tidak ke kantor. Ku bilang tidak ada kerjaan, jadi tak perlu ke kantor. Padahal ya karena aku ingin menyambut keluarga suamiku. Tapi ternyata malah seperti ini balasan mereka. "Mairah, kenapa baju kami belum dilipat?" ucap Kak Sela yang baru bangun tidur. Ya, tadi baju-baju mereka sudah kering. Dan kuletakkan saja semuanya di kamar Kak Sela. Karena aku pikir, biar dia saja yang melipat. Kan, itu pakaian suaminya ada di sana juga. "Aku kan sudah cuci, Kak. Kakak tinggal melipatnya," ucapku lembut. Ya, aku masih berusaha untuk tidak meninggikan suara atau terlihat emosi. Walau sebenarnya aku sudah dongkol sejak tadi pagi. "Ya kamulah yang melipat, masa aku? Aku ini tamu. Kamu harus memuliakan kami," kata Kak Sela sambil berkacak pinggang. Bahkan dengan cepat, dia mengambil keranjang baju yang sengaja aku letakkan di depan pintu kamarnya. Lalu, menjatuhkannya di hadapanku. "Oh, jadi seperti ini sifat asli kalian. Memang, cocoklah julukan hewan tadi ku sematkan. Maaf ya Kak, aku harus masak. Kalau memang kakak menyuruhku melipat baju ini, kalau gitu kakak yang masak, biar aku yang lipat," kataku. "Gak bisalah, kamu lipat dulu baju-baju ini. Disetrika sekalian biar rapi. Baru setelah itu kamu masak," katanya enteng. "Enggak Kak, aku gak mau," jawabku. Aku segera berlalu meninggalkannya untuk ke dapur. Hari semakin sore dan aku harus segera selesai masak. "Oh ya sudah, kamu kerjakan setelah masak saja," katanya kemudian, mengabaikan pakaiannya, tanpa mau menaruhnya di tempat yang aman. Ya, pakaian itu dibiarkan tergeletak di dalam keranjang di tengah-tengah rumah ini. Aku memilih menggesernya menggunakan kaki. Kupepetkan di dinding. Ya, biar terlihat lebih rapi sedikit lah. Kebangetan, baju sendiri aja gak mau lipat, batinku. Aku lanjut masak. Aku masak yang simpel saja. Mending bayam goreng tempe juga menyambal. Terserahlah mau makan atau tidak. Aku sudah kecapean seharian ini. Kenapa kesannya aku malah jadi seperti pembantu di rumahku sendiri? Ya, ini tuh rumahku, bukan rumah Mas Kevin. Rumah ini adalah hadiah pernikahan dari orang tuaku. Tapi aku bilangnya, rumah ini adalah warisan. Kalau tidak begitu pasti Mas Kevin mengira kalau keluargaku kaya. Jadi aku bohong saja kalau rumah ini adalah warisan dari kakek dan nenekku. Rumahku ini memang cukup besar, meskipun hanyalah berlantai 1. Ya, rumah ini tidak berkonsep minimalis seperti rumah zaman sekarang. Rumah ini lebih tepatnya seperti rumah zaman dulu. Dengan ruang tamu dan ruang keluarga yang luas, yang memang jadi satu, dan kamar yang banyak. Serta dapur yang cukup luas juga. Apalagi halaman rumahnya. Kalau dibangun rumah satu lagi pun cukup. Yaitu juga kelemahan rumah ini. Karena keadaannya yang luas, aku harus membutuhkan waktu berjam-jam untuk membereskannya. Awalnya aku senang kedatangan keluarga suamiku karena aku berpikir mereka akan membantu membereskan rumah ini. Tapi melihat kelakuan mereka saja, aku sudah paham.
Mana mungkin mereka mau membantu beberes rumah. Sore hari, Mas Kevin baru pulang kerja. Aku menyambutnya seperti biasa. Setelah maghrib, kami sudah berkumpul di meja makan. Aku tadi sudah mengambil nasi duluan. Ya takutnya tidak kebagian seperti tadi siang. Apa-apaan kamu? Cuma masak sayur bening dan goreng tempe. Gak ada lauknya. Yang benar kamu, kata ibu mertua. Maaf bu, aku kecapean, jadi cuma bisa masak ini. Lagi pula bahan makanan di kulkas juga sudah habis. Jawabku. Ya kalau habis belanjalah. Kenapa cuma masak begini aja? Kini bukan ibu mertua yang menimpali, melainkan Mas Kevin. Maaf mas, aku tadi sudah kelelahan. Makanya udah gak sanggup lagi kalau harus keluar. Aku masih berucap dengan lembut. Kevin, ibu gak bisa makan makanan begini. Kita makan di luar saja yuk, kata ibu mertua. Ya sudah bu, ayo kita makan di luar saja. Istrimu gak usah diajak ya, biar dia yang menghabiskan semua masakannya, lanjut ibu. Hatiku sangat sakit. Kenapa teganya ibu mertua bicara seperti itu? Iya Vin, biar istrimu yang habisin semua ini, kan dia yang masak, timbal Kak Sela. Ya sudah, ayo kita semua keluar, kita makan di luar aja, kata Mas Kevin. Tanpa sedikit pun dia memperdulikanku. Ia langsung pergi begitu saja. Ya, Mas Kevin pergi tanpa mengajakku. Bisa dia begitu. Tapi tunggu, emang dia masih punya uang? Kan pegangan dia hanya 1 juta untuk 1 bulan. Emang masih cukup? Padahal ini sudah pertengahan bulan. Palingan yang tersisa tinggal 500.000. Aku merasa heran tapi tidak ada kesempatan untuk bertanya. Pukul 10 malam, mereka semua baru kembali. Ya, mereka terlihat bahagia. Dan bahkan, ibu mertua dan Kak Sela membawa bingkisan di tangan mereka. Kupikir itu bingkisan untukku. Tapi, tidak. Sepertinya itu memang belanjaan mereka sendiri. Dari mana Mas Kevin punya uang untuk membelikan keluarga mereka makanan dan juga belanjaan seperti itu? Aku benar-benar bingung. Tapi, ya sudahlah. Tak mau ambil pusing. Kusimpan saja lauk-lauk yang sudah kumasak. Untungnya tadi aku masak tidak begitu banyak. Sayur bayamnya tadi, hanya kumakan bayamnya saja, kuahnya aku buang. Karena tak sanggup kan aku menghabiskan kuahnya. Nasi pun aku hanya makan sedikit, supaya tempe dan sayur bayamnya bisa aku makan. Tapi tempenya tidak habis, aku simpan untuk besok pagi. Kalau mereka tidak mau, biar aku saja yang makan daripada mubazir. Dan untuk besok pagi, aku sudah punya rencana, aku akan masak nasi goreng. Karena sayangkan nasinya. Besok paginya aku sudah bangun pukul 5. Setelah melaksanakan sholat subuh, aku segera ke dapur untuk membuat sarapan. Ku goreng telur terlebih dahulu sebagai topping nasi goreng pagi ini. Sebagai tambahannya, aku memotong sosis, wortel dan juga bakso, supaya nasi gorengnya terlihat lebih enak. Jam 7 pagi, mereka semua baru bangun. Kecuali suamiku, kalau ia sudah siap dengan pakaian kerjanya. Belum sempat cuci muka dan mandi, keluarga suamiku itu sudah duduk di meja makan untuk sarapan. Dalam waktu sekejap, nasi goreng yang aku buat sudah habis, tidak ada yang tersisa. Untungnya tadi aku sudah sempat menyisakan untuk diriku sendiri. Ya, selesai sarapan ditinggalkan begitu saja. Sebelum lanjut beres-beres, ku antarkan dulu suamiku sampai ke depan. Setelahnya barulah ku bereskan dapur dan juga semua rumah. Kulihat keluarga suamiku itu sudah masuk ke dalam kamarnya masing-masing. Kamar itu juga tertutup, mungkin dikunci dari dalam. Ya udahlah, berarti mereka akan membereskan kamar mereka masing-masing. Pukul 10 pagi aku baru selesai membereskan semua rumah. Aku langsung mandi dan beristirahat. Pintu juga aku kunci dari dalam. Takut juga kan kalau adik ipar atau suami Kak Sela nanti tiba-tiba membuka pintu ini karena tidak aku kunci. Ya antisipasi saja. Azan zuhur aku baru bangun, dan aku belum masak untuk makan siang. Kayaknya pintu kamarku sudah digedor dari tadi deh. Tapi karena aku tidur sambil mendengarkan musik, jadi tidak mendengar sama sekali. Keterlaluan kamu Maira, jam segini baru bangun, dan makan siang belum ada. Omel ibu mertua. Maaf bu, aku lelah sekali, jadi tidurnya lama.
Jawabku. Ya sudah, cepat sana masak. Kami sudah kelaparan ini. Perintahnya. Bantuin ibu biar cepat. Karena kalau sendiri pasti lama. Kataku. Enak saja kamu. Kamu itu menantu. Kami ini tamu. Aku mertuamu. Jadi sudah seharusnya kamu melayani kami semua di sini. Bukan malah menyuruh kami untuk memasak juga. Jawab ibu mertuaku. Aku hanya bisa menghela nafas. Daripada lanjut berdebat tidak ada habisnya. Kuputuskan untuk langsung masak saja. Untungnya tadi pagi sempat belanja. Dan aku beli bahan-bahan makanan yang bisa tinggal langsung dicuci dan dimasak, tidak perlu motong-motong lagi. Siang ini aku masak tahu dicampur kacang panjang. Dan juga semur daging. Dagingnya aku presto biar cepat. Sejam saja semua masakanku sudah siap. Segera kuhidangkan di meja makan. Untuk diriku sudah kusisakan. Aku juga tak mau makan semeja dengan mereka. Tak nyaman saja melihat cara mereka makan. Seperti tidak makan berhari-hari. Rakus sekali. Nah, begini kan enak. Semur daging. Mantap ini. Ucap mereka bergantian. Dalam sekejap makanan yang kumasak sudah habis semuanya. Benar kan? Tidak ingat menyisakan untukku. Untung tadi aku sudah menyisakan sendiri. Geram sudah pasti, emosi apalagi. Ingin rasanya ku maki-maki mereka semua, tapi tak mungkin itu aku lakukan. Aku masih menghargai mereka sebagai keluarga suamiku. 2 hari mereka di sini aku rasanya sudah jengah. Akhirnya aku mengadu ke Mas Kevin. Mas, bisa minta tolong nggak? Bilangin ke Mbak Sela untuk bantuin aku beres rumah, Mas. Karena 2 hari di sini Mbak Sela tidak mengerjakan apa-apa. Semua aku kerjakan sendiri, aku capek, Mas. Bahkan baju mereka aku juga yang mencuci. Aku juga yang melipatnya. Ucapku. Mungkin mereka masih lelah di perjalanan kemarin, sayang. Tidak apa-apa ya, kamu dulu yang mengerjakan. Pasti lama-kelamaan Kak Sela maulah membantu kamu. Begitu juga dengan ibu. Toh selama ini pekerjaan rumah juga mereka kan yang mengerjakan kalau di kampung. Jawab Mas Kevin. Mendengar jawaban itu aku merasa kecewa. Dia berpikir kalau hanya sesederhana itu masalahnya, padahal tidak. Sepertinya bicara dengan suamiku ini percuma. Baiklah, akan aku tindak sendiri keluarganya. Akan ku beri pelajaran mereka. Pagi ini, aku tak masak banyak. Aku hanya masak untukku dan suamiku saja. Aku juga membawa sarapan itu ke dalam kamar. Biarlah mereka, kalau mau makan biar masak sendiri. Sayang, kamu apa-apaan sih? Kok cuma masak segini? Dan malah dibawa ke kamar? Kamu maksudnya apa begini? Tanya Mas Kevin. Ia kelihatan tidak suka. Maaf Mas, aku cuma mau keluargamu berpikir agar tidak semena-mena terus. Aku capek Mas. Minimal mereka mau membantuku lah. Ini sudah semua makan kita yang tanggung, tapi tidak ada yang mau membantu. Kataku. Gak benar tindakanmu ini. Gak bisa lah terusan begini. Kata Mas Kevin. Aku juga harus kerja Mas. Aku gak punya waktu kalau terus mengurusi keluargamu. Ucapku emosi. Kok kamu ngomongnya gitu sayang? Mereka juga keluarga kamu, bukan cuma keluargaku. Kalau memang mereka keluargaku Mas, mereka seharusnya membantuku. Karena selama ini, keluarga besarku, kalau menginap di rumah siapapun, pasti ikut membantu. Meskipun hanya mencuci piring. Meski hanya bekas sendiri. Ucapku dengan tegas. Ya bedalah keluargamu sama keluargaku. Keluargaku tidak biasa begitu. Kalau menginap di rumah keluarga yang lain, biasanya dilayani. Bukannya malah ikut nimbrung di dapur, kata Mas Kevin. Oh ya Mas, kalau cuma menginap sehari 2 hari atau 3 hari oke. Tapi mereka akan tinggal di sini lama Mas. Seharusnya mereka sadar diri untuk membantu pekerjaan rumah. Jawabku, aku tak mau kalah. Keterlaluan kamu Mairah. Cuma masalah sepele begini saja kamu besar-besarkan. Aku gak suka ya, kamu begitu sama keluargaku. Udahlah, seperti biasa saja. Masak yang banyak untuk mereka semua. Dan kalau mereka gak mau bantuin, ya kamu kerjakan sendiri. Toh kamu kerja juga cuma beberapa jam. Tidak sampai sore kan? Kata Mas Kevin mengentengkan. Oh ya, jadi menurutmu itu gampang dan mudah? Serta membereskan rumah itu tidak lelah? Kalau begitu kamu saja yang bereskan Mas, aku tidak mau. Ucapku. Kok kamu makin keterlaluan Mairah? Mas Kevin sangat marah. Bahkan matanya sampai melotot ke arahku. Terserah kamu Mas.
Aku capek. Aku juga butuh waktu untuk istirahat. Bukan hanya untuk mengurusi semua keluargamu. Kataku tegas. Kemudian segera keluar kamar dan berangkat kerja. Sesampainya di kantor, segera aku masuk ke dalam ruanganku. Di ruangan inilah aku sangat nyaman. Bisa memanjakan diri ini dengan segala fasilitas yang ada. Kutenangkan diri dengan makan cemilan dan minum minuman manis. Ya, kegiatan itu membuatku lebih baik. Kenapa kamu cemberut? Tanya Linda sahabatku, sekaligus sekretarisku. Gimana gak cemberut? Keluarga suamiku itu toksik banget. Mereka itu maunya hidup enak, tanpa membantu pekerjaan rumah. Aku kan capek. Kataku menceritakan masalahku. Apa? Begitu? Keterlaluan sekali. Jadi mereka maksudnya mau jadi nyonya gitu di rumah kamu? Tanya Linda. Iya. Kalau ibu mertua si aku maklum lah, dia sudah tua. Tapi Kak Sela, dia masih sehat dan masih muda. Tapi sama sekali tidak mau menyentuh pekerjaan rumah. Keterlaluan kan? Malahan, dia ingin dilayani seperti ratu dan aku adalah pembantunya. Waduh, kalau begitu kamu harus kasih pelajaran ke mereka. Jangan maulah ditindas sama keluarga suamimu itu. Perasaanku gak enak nih. Pasti keluarga suamimu itu seperti keluarga yang di sinetron-sinetron itu. Yang menindas menantu mereka, hingga menantunya tak berkutik. Dan sengaja memanfaatkan keluguan dan kepolosan menantunya. Kata Linda, ya dia itu korban sinetron. Begitulah omongannya. Kamu ini, jangan kamu pikir aku seperti menantu yang di sinetron itu ya. Tidak, aku bukan wanita yang lemah dan bodoh. Akan kukasih mereka pelajaran secepatnya, ucapku. Sekarang yang kupikirkan adalah bagaimana cara agar mereka kapok dan bila perlu keluar dengan sendirinya dari rumahku. Tapi kalau memang tidak mau keluar dengan sendirinya, maka akan aku usir. Mas, aku keberatan dengan tingkah keluargamu, ucapku malam itu ke Mas Kevin, karena aku sudah muak. Maksudnya apa? Tanyanya. Iya, aku maunya kalau tinggal di sini ya bantu beres-beres lah minimal. Aku capek loh, aku kerja, aku harus membereskan rumah. Aku harus mengeluarkan uang, sementara mereka enak-enakan. Kataku lagi. Jadi kamu keberatan mengurus keluargaku? Ucap Mas Kevin. Iya, aku keberatan kalau mereka begini. Kalau mereka mengerti, aku ikhlas saja, Mas. Seharusnya kamu paham lah maksudku. Kataku tegas. Kalau keluargamu tidak mau berubah, maka aku tak mengizinkan mereka tinggal di sini lagi, Mas. Dengan berat hati aku mengatakan itu. Kok kamu gitu sih? Malah mau mengusir keluargaku. Ya aku tahu ini rumahmu. Tapi gak gitu juga lah caramu. Bentak Mas Kevin. Udahlah Mas, aku lelah. Aku gak suka sama keluargamu yang tidak tahu diri itu. Jaga bicaramu, Maira. Bentak Mas Kevin lagi. Memang keluargamu begitu, Mas. Tidak tahu diri. Tidak bisa menempatkan diri. Seharusnya mereka tahu sedang di rumah siapa. Dan bagaimana cara bersikap ketika di rumah orang. Aku balas membentaknya. Perdebatan kami malam itu tak membuahkan hasil. Percuma saja aku mengeluh kepada Mas Kevin. Dia tidak peduli. Waktu pun terus berlalu. Kini sudah 1 bulan penuh. Mereka tinggal di rumahku. Dan masih dengan tingkah yang sama. Rumah tanggaku dengan Mas Kevin pun tidak baik-baik lagi. Kami sering bertengkar. Karena Mas Kevin malah sering mengabaikanku. Lebih peduli dengan keluarganya. Tapi tidak perhatian lagi denganku. Bahkan uang belanjaku dikuranginya. Dengan alasan harus memberi ibu. Hingga suatu hari, kutemukan ini di saku celana suamiku. Ketika hendak mencuci pakaian Mas Kevin, kuperiksa dulu setiap semua kantongnya. Dari kantong celana itu, seperti ada sebuah kertas. Kupikir awalnya itu uang, namun setelah kuambil, ternyata sebuah struk. Kubaca struk itu mana tahu penting. Dan aku malah kaget dibuatnya. Karena itu adalah bukti transfer. Jadi, Mas Kevin baru saja mentransfer uang ke ibunya, ke Kak Sela, dan ke Niko.
Ke ibu 5 juta, ke Kak Sela 5 juta, dan ke Niko 3 juta. Ini saja sudah 13 juta. Dan dikasih ke aku kemarin 4 juta. Itu berarti uang yang dikeluarkan oleh Mas Kevin sudah 17 juta. Sebenarnya berapa gaji dia? Kok banyak sekali uang yang bisa dia transfer? Aku semakin penasaran sebenarnya berapa gaji suamiku. Karena setauku dia itu karyawan biasa. Jadi paling ya gajinya memang segitu. Tapi kok ini bisa transfer ke keluarganya banyak sekali. Segera aku cari tahu, sebenarnya jabatan suamiku di kantor itu sebagai apa. Karena selama ini aku berusaha percaya. Tidak berpikir kalau Mas Kevin itu akan bohong. Segera aku telepon pemilik perusahaan di mana Mas Kevin bekerja. Aku kaget karena ternyata jabatan Mas Kevin adalah seorang manajer, bukan karyawan biasa seperti yang dia katakan selama ini. Wajar saja. Dia punya banyak uang karena gajinya cukup besar. Jadi kamu membohongiku, Mas? Apa tujuanmu? Aku harus mencari tahu. Setelah berhari-hari menyuruh seseorang untuk membuntuti kegiatan Mas Kevin, di sanalah aku baru tahu fakta yang sangat mengejutkan. Jadi sebenarnya, aku ini adalah istri kedua. Ya, aku istri kedua yang memang dinikahi secara resmi. Sementara istri pertamanya dinikahi secara siri. Dari istri pertamanya itu Mas Kevin sudah memiliki seorang putra. Dan dia masih menafkahi anak dan istrinya sebesar 5 juta per bulan. Mas Kevin menikah denganku karena aku lebih cantik dari istrinya yang pertama. Dan istri pertamanya itu juga tahu kalau Mas Kevin menikah lagi denganku. Tapi dia memilih diam. Yang penting masih diberi uang oleh Mas Kevin untuk kehidupannya. Dan Mas Kevin tahu kalau aku wanita yang baik. Itulah, dia menjadikanku istrinya supaya bisa menampung semua keluarganya. Jadi selama ini keluarganya memang sudah bermasalah. Dan rumah yang katanya disita oleh bank itu sebenarnya tidak ada. Karena mereka itu hanyalah tinggal di kontrakan. Mereka tak punya rumah. Itu makanya ketika aku memiliki rumah ini, Mas Kevin sangat bahagia dan segera mengajak keluarganya untuk tinggal di sini. Dan waktu 3 bulan, sengaja ia ulur agar aku percaya kalau memang keluarganya terkena masalah soal hutang sehingga tak punya rumah lagi. Fakta ini sangat mengejutkan bagiku. Ternyata aku malah dibohongi. Kebaikanku sengaja dimanfaatkan. Aku langsung cerita ke papa, karena aku tak mau berlarut-larut masalah ini. Aku tak tahan juga kalau dibohongi begini. Apa? Jadi Kevin itu membohongimu ternyata? Tanya papa setelah aku menceritakan semuanya. Iya, Pak. Aku gak mau lagi, Pak, sama dia. Aku mau pisah, Pak. Gimana menurut papa? Ucapku. Papa setuju. Lebih baik kalian pisah sebelum Kevin tahu kamu yang sebenarnya. Kalau mereka tahu kamu orang kaya, pasti mereka akan lebih memanfaatkanmu lagi. Dan papa gak kebayang apa yang akan mereka lakukan. Sudah, ceraikan saja dia, ucap papa. Akhirnya, aku benar-benar menceraikan Mas Kevin dengan bukti yang aku miliki. Karena selama ini dia sudah membohongiku. Itulah alasan yang aku katakan, disertai dengan bukti-bukti yang sudah aku temukan. Pertama kali menerima surat panggilan dari pengadilan, Mas Kevin terkejut. Dia tidak menyangka kalau aku akan melakukan ini. Kamu yakin bercerai dariku? Kamu pikir kamu bisa apa tanpa aku? Selama ini, penghasilanmu kecil, dan aku yang memberimu banyak, ucap Mas Kevin menyombongkan dirinya. Jadi kamu merasa sangat hebat sudah memberiku uang bulanan segitu, Mas? Padahal uang bulananmu itu sangatlah kurang. Jika untuk memenuhi kebutuhan rumah ini, dan memenuhi keinginan keluargamu yang mau selalu makan enak, ucapku. Udahlah, aku tidak mau debat, Mas. Buang-buang energi. Sekarang, kalian semua angkat kaki dari rumahku. Aku tak sudi kalian ada di sini, ucapku tegas.
Kevin, lakukan sesuatu. Ibu gak mau pergi dari sini, Kevin. Ibu mau rumah ini jadi milik kita, kata ibu mertua. Enak sekali dia bicara, mana bisa seperti itu. Ini rumahku, Bu. Bukan rumah Mas Kevin. Tak akan pernah rumah ini menjadi milik kalian, kataku tegas. Dan sekali lagi kuusir mereka. Kalau kalian tidak pergi, aku telepon polisi sekarang, ancamku. Mereka semua ketakutan dan segera membereskan pakaian mereka secara asal. Ya, sudah habis kesabaran ini. Maira, kamu yakin mau bercerai dari aku? Sekali lagi Mas Kevin bertanya. Sangat yakin, bahkan 1000% yakin, jawabku. Mai, Mas Kevin masih berusaha membujuk. Sudahlah, aku capek. Segera kukunci pintu dari dalam, sehingga mereka tak bisa mengusikku lagi. Dan di persidangan, Mas Kevin terkejut karena aku tahu kalau dia ternyata sudah menikah dan menjadikan aku istri keduanya. Tentu saja mudah bagiku untuk menyelesaikan persidangan ini, karena memang bukti yang aku miliki sudah sangat kuat. Bahkan istri pertama Mas Kevin juga kuhadirkan. Akhirnya final juga, selesai sudah semuanya. Beberapa bulan setelah perceraianku dengan Mas Kevin, tiba-tiba dia datang. Dan ternyata dia sudah mengetahui identitas asliku. Namun dengan tegas aku katakan bahwa apa yang aku miliki adalah milik orang tuaku, bukan milikku. Jadi Mas Kevin tak punya hak atas apa yang aku miliki. Dia tak bisa berkutik, karena aku tahu tujuan dia ke sini adalah ingin meminta uang dariku. Terus, kenapa itu perutmu kelihatan besar? Tanya Mas Kevin, bahkan ia berusaha menyentuh perutku. Kamu hamil? Tanyanya. Iya, aku memang hamil. Tapi aku tahu setelah kita resmi bercerai, jawabku. Ya, aku tahu kalau aku hamil setelah sidang perceraian selesai. Di saat usia kandunganku 2 bulan. Aku tidak menyadari karena aku terlalu sibuk mengurusi masalah ini. Sehingga tanpa sadar ternyata aku hamil. Kalau begitu caranya, kita tidak bisa cerai dong, kata Mas Kevin. Mana bisa begitu? Kan aku gak tahu kalau aku hamil waktu itu, jawabku. Dan kamu tidak usah khawatir, aku akan membesarkan anakku sendiri. Aku tidak butuh bantuanmu, jawabku tegas. Ya, sudah cukup lah. Aku mampu kok membesarkan anakku sendiri, daripada aku terus berurusan dengan keluarga Mas Kevin. Ia berkali-kali mengajak rujuk, tapi aku tidak mau. Aku yakin dia ingin kembali sama aku karena dia sudah tahu kalau aku sebenarnya orang kaya, bukan karena anak ini. Ya, orang-orang seperti keluarga Mas Kevin itu akan baik jika ada maunya. Dan aku tidak mau tertipu lagi. Sudah cukup. Karena aku takut di sini diganggu oleh keluarga Mas Kevin, aku memutuskan untuk pindah ke luar negeri. Supaya aku bisa hamil dengan tenang dan tidak terus was-was. Rencananya, aku akan kembali lagi ke sini ketika anakku sudah berumur 5 tahun. Karena aku tidak mau anakku nanti tumbuh dengan keadaan tidak baik. Karena aku dan ayahnya memiliki masalah yang tidak kunjung selesai. Ya, akan kubesarkan dia. Akan kujaga dia dengan baik. Meskipun ayahnya sudah membuat hidupku hancur. Demikian kisah ini. Semoga bisa diambil pelajaran ya Bunda. Jika baru kenal dengan seseorang lebih baik selidiki terlebih dahulu. Jangan asal percaya begitu saja. Sekarang ini sudah banyak cara agar kita bisa mengenal seseorang. Jadi, jangan terlalu lugu, apalagi mudah termakan dengan omongan. Selamat menjalankan ibadah puasa Bunda. Semoga lancar sampai hari raya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.